Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Izin Ibu Gina, terima kasih telah bersedia pada kesempatan hari ini untuk menjadi narasumber kami dalam kegiatan penelitian eksplorasi informasi digital untuk mendukung orang tua dalam pengasuhan anak dengan Down syndrome. Terima kasih kepada tim yang telah bersedia hadir pada kesempatan hari ini. Baiklah, salah satu tujuan dari penelitian ini adalah kami menggali informasi digital yang dibutuhkan oleh orang tua untuk mendukung pengasuhan anak dengan Down syndrome. Ibu, bentuk kegiatan wawancara kita pada hari ini adalah kami jaga kerahasiaan informasinya. Kami izin merekam kegiatan ini jika diperkenankan karena khawatir ada bahasa atau ada kata-kata yang tidak kami tercatat di dalam catatan kami. Sebelumnya izin silakan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Ibu Gina Melinda Jaya, SPD. Saya selaku Kepala SLP Cekinasi Pontianak. Saya sebelumnya memang tidak langsung mengajar di sini, ada di tempat lain. Jadi mulai mengajar anak berkebutuhan khusus ini dari tahun 2006, lanjut di tahun 2008 dan sampai dengan saat ini. Berarti kurang lebih udah 19 tahun ya Bu? Iya, kurang lebih udah 19 tahun. Berkecimpung dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Izin Bu, kalau Ibu mungkin bisa mengingat berapa kira-kira jumlah anak DS yang pernah Ibu temui selama mengajar? Bisa lebih dari 30, tapi untuk saat ini di tempat kami ada 8 anak DS, mulai dari tingkat SDLB, SMPLB sampai dengan SMALB. Ada 8 ya Bu? Iya, Banyak ya 8. berarti ya Bu? Lumayan. Untuk tahun ini yang udah daftar anak DS sudah ada beberapa orang. Di total keseluruhan yang pernah di ini ada kurang lebih 30-an Iya. yang pernah di ini. Dan izin Bu, terkait mungkin saya ingin bertanya tentang karakteristik ya Bu. Karakteristik ini mungkin karakteristik umum lah ya dalam konteks belajar untuk anak-anak DS ini seperti apa? Kalau untuk dalam proses belajar mengajar di kelas ya, mungkin kalau di dalam kelas ini tidak antara satu anak dengan anak lainnya itu tidak sama. Jadi pemberian materinya juga berdiferensiasi. Jadi antara anak DS yang satu dengan anak yang DS yang lain, walaupun dalam satu jenjang yang sama, di dalam satu rombel ini pemberian materinya tidak sama karena kemampuan anak DS ini berbeda-beda. Jadi saya sebenarnya pengen kalau Ibu tadi datangnya agak lebih awal bisa ketemu langsung dengan anak DS yang kemarin saya ceritakan, anak SMPLB. Ini kami baru selesai pembuatan video. Nah, ini untuk anak DS yang hadir tadi hari ini bisa berkomunikasi dengan kita, komunikasi dua arahnya sudah lumayan bagus. Tapi kalau untuk yang anak DS yang lain, pengucapan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini pengucapannya agak lumayan kesulitan. Beliau kapan lagi ada Bu? Anak-anak nanti masuk lagi pas tanggal 14. Masih lama ya? Ya, masih lama. Kalau tadi datangnya agak awal, langsung ketemu, bisa dokumentasi, bisa langsung foto sama anak ini. Ini tadi kami buat, izin lihatkan fotonya. Tadi kita, tadi saya baru dokumentasi ini anak DS. Nah, kami kirim video untuk lomba FLS 3M untuk tingkat provinsi. Ini ngirim video dia fashion show. Usia berapa ini Bu? Ini usia sekolah sih 13 tahun kalau nggak salah. Oh, SMP lah ya? Iya. Bu, Memang usia jadi SMP. kalau untuk anak DS ini misalnya SMP nih, dia Iya. ada kelasnya juga Kak Bu? Kelas 7, 8? Ada. Jadi sama seperti anak umum. Jadi jenjang kelasnya mereka daftar kelas 1 SDLB, lanjut naik kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Nah, ini kalau yang di sini ada kami yang udah tingkat SMALB, ini naik sekarang lanjut ke kelas 11 SMALB. Jadi sama. Oh, sama. Izin Bu, ada nggak mungkin yang ketinggalan kelas gitu kan ya? Nggak ada, alhamdulillah sih enggak. Kalau anak berkebutuhan khusus untuk SLB itu enggak ada, kecuali mereka yang memang jarang sekolah. Oh gitu. Iya, kan ada anak-anak nih mut-mutan, kadang mau sekolah, kadang enggak. Kalau selama dia mengikuti proses belajar Iya, terus itu insya bisa Allah naik kelas. Oh, Sejauh ini sih belum ada yang tinggal kelas. oh gitu ya.
Mungkin tantangan terberat ibu dalam untuk di lingkungan sekolah untuk anak DS ini apa Bu? Tantangan terberatnya lebih ke orang tua sih. Karena kan nggak semua orang tua mendukung aktivitas pembelajaran di sekolah. Kalau lebih ke siswanya harus ada tenaga ekstra, terutama untuk guru-guru wali kelasnya. Ini karena mereka kadang kalau datang nggak langsung mau masuk ke kelas, nggak mau langsung masuk ke dalam, kadang nggak mau buka sepatu, kadang tasnya dilempar. Jadi tantangan terberatnya ya guru harus lebih jadi orang tua di sekolah sih, lebih bujuk anaknya bagaimana. Kita kan nggak bisa juga kasar, nggak bisa juga terlalu lembut agar anak-anak ini mau iya gitu. Jadi tadi sebenarnya walaupun ada misalnya anaknya sekolah, tapi ada juga maksudnya orang tuanya yang tidak mendukung 100% proses pembelajaran di sekolah, artinya mengantar anak aja ke sekolah. Iya. Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan luar, ada beberapa orang tua ya tidak mau mengantar anaknya. Kalau yang tadi Bu, ya izin yang tadi abang yang tadi itu Bang Akbar tuh memang respon orang tuanya sangat bagus. Jadi memang orang tuanya informasi-informasi yang kita sampaikan baik itu di grup sekolah maupun di grup kelas, respon orang tuanya sangat bagus lah. Jadi memang perkembangan anaknya pun kelihatan. Walaupun memang Bang Akbar itu pindahan dari SD umum. Jadi dia kelas 1 sampai kelas 6 di SD umum. Begitu SMP itu sekolah tidak lagi bisa menerima. Jadi diarahkan memang mau tidak mau lanjutnya ke SLB. Izin dari sekolah mana dia? Di Kota Baru itu saya lupa nama sekolahnya. Sekolah agama sih, swasta. Oh swasta. Iya. Kalau negeri kami kebanyakan anak-anak yang di awalnya sekolah negeri ini batas maksimal tuh sampai kelas 4 tuh guru-guru umum tuh udah angkat tangan. Jadi memang batas mereka baik itu autis dan lain sebagainya pasti di kelas 4 tuh gurunya udah mengarahkan untuk pindah sekolah. Gitu. Iya. Untuk terkait interaksi DS dengan teman sebaya atau guru tuh bagaimana? Alhamdulillah bagus. Untuk di sekolah bagus. Iya, ya? bagus. Baik dengan kawan-kawan, dengan guru, alhamdulillah bagus. Bu, ada kesenjangan pemahaman antara orang tua dan guru enggak terkait anak DS? Alhamdulillah sih sejauh ini enggak ada. Enggak ada. Berarti aman-aman aja. Iya aman sih, sejauh ini aman. Kalau untuk peran orang tua mendukung proses pembelajaran tadi Bu, itu berarti agak sedikit berbeda ya antar tiap orang tua. Iya, enggak sama. Ada yang benar-benar dukung. Ya kan kalau anak-anak berkebutuhan khusus ini kan memang maunya kita orang tua juga respon ke kita kan kalau misalnya ada tugas atau apa. Tapi kan enggak semua. Misalnya ada tugas online. Itu ada yang orang tua Down syndrome ini semangat nih bikin video terus kirim ke wali kelasnya. Ada juga yang udah sampai seminggu enggak peduli nih, jangankan mau ngirim video, dibuka aja enggak gitu tugasnya seperti itu. Jadi kan enggak sama nih. Ada berarti anak-anak ini juga punya PR kayak sekolah orang ada. Tapi PR-nya memang disesuaikan sama inilah ya Bu ya. Disesuaikan dengan kondisinya lagi. Makanya tadi berdiferensiasi kata saya. Jadi anak yang satu dengan anak yang lain tidak sama penugasannya beda-beda. Sampai yang sekarang ada kan SMA ya Bu. Yang SMA ada naik ke kelas 11. Nah itu yang udah di tingkatan SMA kira-kira udah bisa menghitung ataupun membaca yang kalau membaca karena pengucapannya masih kurang jelas ya. Kalau membaca masih jauh sih. Nah, tetapi kalau disuruh menyalin sudah bisa. Nggak lagi pakai buku kotak-kotak kan. Kalau anak-anak di sini yang memang belum bisa menulis atau masih diarahkan atau masih dibimbing, ini kan masih pakai buku kotak-kotak dari mereka pakai kotak-kotak besar. Nah, kalau sudah bisa nanti diubah diganti pakai kotak-kotak sedang. Nah, kemudian kalau sudah bisa kotak-kotak sedang pakai buku garis 2. Jadi ada step by stepnya, jadi bertahap. Nggak langsung ini anak kita kasih langsung menggunakan buku garis 2 ya. Berarti ada buku khusus. Iya. izin kalau ini abang Ini anak tunarungu, dua-duanya tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tetapi pemikirannya sama seperti anak normal. Nah ini lomba melukis, ini
temanya gambar ekspresi. Hebatnya mereka ya, Ya. Nggak bisa Jadi mendengar. nggak bisa mendengar, nggak bisa berbicara. tapi mereka pakai bahasa isyarat. Bagus gambarnya. Gambarnya. Ini kami rekaman video. Nanti setelah direkam nanti hasil jadinya mau dikirim ke dinas provinsi seleksi karena bentuknya daring. Nanti dipilih lagi. Iya. Banyaknya bersyukur ya Allah. Iya. Kalau kita di sini, kalau lihat anak-anak ini mungkin kita baru bisa mikir, oh kita punya apa ya, sempurna gitu ya ketimbang mereka. Itu kalau yang satu cowok nih hari ini dilepasnya biasa pakai alat bantu dengar. Oh, dia kalau bisa pakai alat bantu dengar dia bisa mendengar. Enggak sih, hanya dengar bunyi dengungan. Tapi paling tidak ada suara-suara yang masuk. Kan mereka ini ada di periksa memang di THT kan. Jadi dokter spesialis untuk THT. Jadi mereka lihat di berapa desibelnya pendengaran mereka. Ada satu itu kemarin lomba pantomim tingkat provinsi juara 2. Barusan ini kan juara 2 itu pernah sampai ke tingkat nasional, tapi di tingkat nasional karena dia atlet tuh kesalahannya dia rupanya desibelnya tuh rendah atau tinggi gitu bahasanya tuh, jadi dia masih bisa dengar waktu panitia bilang 1, 2, 3 karena yang mereka tunarungu kan pakai pistol tuh dia dengar. Nah itulah jadi penilaiannya kurang kemarin tuh anak di sini. Berarti sebenarnya anak-anak yang sekolah nih sebenarnya sekarang punya banyak akses ya Bu ya? Iya. Maksudnya akses untuk berprestasi juga. Banyak. Saya kan dulu kan mikirnya kan, oh ini nih ada tuh anak DS yang cewek tuh, dia jadi atlet nasional kan, yang juara Asian Games. Ih hebat ya dia ya, tapi semua anak ini bisa nggak ya dapat akses begini gitu. Bisa. Berarti yang penting dia sekolah, berarti di sekolah tuh memang udah ada eventnya masing-masing untuk mereka ya? Tergantung kembali lagi ke sekolahnya sih Bu. Jadi gitu. kalau sekolahnya banyak kan SLB sekota Pontianak lah ya, kita cerita sekota Pontianak. Kalau orang sini bilang nggak semuanya guru mau melatih, kepala sekolahnya mau bersibuk ria gitu kan. Kalau saya pribadi, saya juga selaku kepala sekolah, teman-teman di sini juga dibantu dengan yang lain. Memang kita mau menampilkan anak, oh ini loh anak kami. Jadi kalau memang ada kegiatan-kegiatan baik itu hanya lomba mewarnai, biasa kadang di PCC ini Bu Gina ada info lomba mewarnai, saya udah semangat nih, yuk kira-kira anak kita mana nih yang bisa daftarkan, kemudian kami koordinasi ke orang tuanya, orang tua oke, kami daftarkan, latihan kami latih. Nah, seperti ini kan sebenarnya hitungannya kami lagi libur nih Bu, lagi libur kan kalau bagi rapor, tapi karena masih semangat biar anak ini bisa tampil, kami bikin video tadi fashion show. Harus kreatif lah. Iya, jadi gurunya kreatif. Memang harus. Orang tuanya juga harus. Iya, kalau orang saling tuanya dukung kita mendukung. semangat Bu. Kalau enggak dukung ya kita juga Ya, susah, berat sebelah lah Iya. istilahnya. Terus Bu, informasi yang bisa didapat orang tua terkait pendidikan untuk anak DS itu kira-kira apa? Kalau sekarang kebanyakan dari media sosial ya. Dan memang untuk tahun ini kayaknya banyak anak DS yang daftar sekolah. Ini tempat kami ya. Itu mungkin karena udah banyak pengetahuan mereka dapat dari media sosial bahwa anak DS ini sama dengan anak lainnya, bisa berkompetisi lah dengan anak-anak yang lain, ya, dengan anak umum, kemudian bisa tampil dan lain sebagainya. Kayaknya sih seperti itulah dari media sosial sih. Itu rata-rata, mohon maaf Bu, pendidikan orang tuanya Kalau yang sejauh ini ada yang, tapi rata-rata tamat SMA sih minimal orang tuanya. Jadi mungkin apa nih Bu yang spesifik mungkin harus diketahui orang tua biar dia mendukung anaknya tuh biar lebih efektif gitu dalam bidang pendidikan? Kalau lebih spesifiknya kayaknya lebih banyak inilah ya, berkomunikasi ya, Lebih banyak sharing gitu ya. Jadi anak orang tua juga terpapar dengan Iya. jadi pola pikirnya mungkin lebih terbuka ya Bu. Iya. Mungkin kalau yang Ibu lihat gimana sih orang tua memanfaatkan media sosial, mungkin WA atau WhatsApp, Google atau aplikasi belajar untuk mendukung anaknya dalam proses belajar ini bagaimana Bu? Kalau di sini? Kalau karena saya tidak juga tahu masalah mereka di luar ya, tapi kalau di sekolah ya
karena kami juga sering upload di media sosial kan. Nah, kemudian juga kadang jadi guru-guru di sini tuh coba buka ini tuh, lihat ini ya. Paling pengetahuannya dari situ saja sih kayaknya. Izin Bu, kalau mungkin Ibu pernah melibatkan atau melihat atau menggunakan platform digital yang menyediakan informasi untuk belajar anak DS, ada nggak? Sejauh ini belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Kalau Ibu nanti kita kan rencananya ke depan membuat fitur membuat aplikasi untuk mendukung ini. Kemudian kita sediakan fitur-fiturnya. Menurut Ibu kira-kira informasi apa yang kita butuhkan untuk mendukung proses pembelajaran ini yang harus kita masukkan di platform nanti? Yang pasti untuk orang tuanya gitu. Nah, kalau untuk orang tuanya kayaknya yang lebih simpel aja sih, nggak usah yang terlalu sulit, karena nggak semua orang tua kan bisa mengakses. Kemudian kalaupun bisa mengakses, kadang orang tua tuh kalau yang di sini ya kayaknya kurang Responsif apalagi untuk belajarnya gitu. Oh gitu. Nah, Jadi alangkah mereka baiknya kalau alangkah baiknya kalau misalnya udah dibuat seperti itu, disosialisasikan lagi ke orang tuanya. kira-kira fitur yang penting ya yang saya masukkan di dalamnya untuk bidang pendidikannya apa Bu, kira-kira? Entah melatih sensorik kah, melatih motorik kah, atau mungkin Itu kayaknya semuanya harus lah. Oh gitu. Ya, kalau untuk anak DS tuh semuanya sih. Apalagi mungkin melatih sensorik, motorik, membaca atau Komunikasinya. komunikasi Iya. gitu ya. Izin mungkin kan selama ini yang saya cek di Play Store tuh atau di App Store itu belum ada platform digital yang menyediakan dalam bentuknya aplikasi ini Bu. Nah kalaupun ada itu saya pernah join yang punyanya British itu dengan dalam bentuk bahasa Inggris. Nah menurut Ibu perlu tidak sih kira-kira kita punya aplikasi khusus untuk anak DS untuk mendukung orang tua dengan fitur misalnya berbahasa Indonesia atau Sangat perlu. dengan konteks bahasa lokal? Iya, sangat perlu tuh. Sangat perlu ya menurut Ibu. Iya. Ini mungkin terakhir Bu Ayu. Ada Rekomendasi nggak Bu untuk pengembangan aplikasi digital bagi orang tua, kira-kira yang bisa mendukung untuk anak DS terkait pendidikan? Apa ya? ada misalnya karena tadi ibunya juga enggak ada aplikasi khusus yang kita enggak pernah kita temukan Mas kan. Jadi mungkin ibunya sulit juga, cuma rekomendasi dalam pembuatan platformnya aja nanti ke depannya Ibu itu mungkin melibatkan sensorik, motorik, kemudian terapi wicara, bagaimana melatih anak terapi wicara di rumah dan lain sebagainya. Mungkin jika nanti kami membuat platform itu dalam bentuk penelitian jangka panjang ya Bu, ini penelitiannya sampai 10 tahun. Nah, kira-kira Ibu bersedia ada untuk ketika kami minta validasi nih untuk bidang pendidikan, karena kan kalau kita ini di pendidikan ini ada 6 kan, ada kita udah ke dokter rehab medik, dokter anak, kemudian orang tua, kemudian psikolog klinis sama fisioterapis. Nah, kita butuh juga dari bidang pendidikan karena anak ADS ini tidak terlepas dari pendidikan. Kita minta Ibu memvalidasi apa yang kita buat itu kira-kira ini sesuai enggak untuk kita terapkan di sekolah ya seperti itu. Kira-kira bersedia enggak? Insya Allah bersedia. Mungkin ada tambahan pandangan atau pengalaman penting yang ingin Ibu sampaikan terkait anak ADS nih? Kalau pengalaman sih rasanya banyak sekali ya, bukan itu rasanya kalau saya kan nggak pernah kan. Iya. Makanya kita harus tanya sama yang udah pernah ketemu nih. Dengan anak DS ya, anak DS itu luar biasa. Kemudian kalau kita sayang dengan mereka, mereka lebih sayang dengan kita. Kemudian memang mereka dalam proses apapun itu mut-mutan, tapi kalau kita bisa menyesuaikan dengan mereka, insya Allah mereka nurut sama kita. Ada feedbacknya lah ya, Iya. apa yang kita ajarkan juga pasti. Iya. Ada tambahan mungkin Bu yang lain? Pesan dan kesan untuk orang tua dan anak DS? Senang pesannya tadi itu adanya respon baik dari orang tua. Insya Allah kalau ada respon baik dari orang tua, kemajuan anak pasti akan terlihat. Baik, mungkin itu Bu untuk sesi wawancara kita pada pagi hari ini. Kami dari tim ITKS Muhammadiyah Kalimantan Barat terkhusus program studi administrasi kesehatan mengucapkan terima kasih atas waktu dan partisipasinya Ibu. Semoga apa yang kita
jalankan hari ini itu bisa bermanfaat untuk masa depan dan bisa kita kembangkan nantinya sampai tersedianya platform ini, dan itu bisa saya dan kawan-kawan yang memiliki anak DS bisa kita manfaatkan bersama. Oke, terima kasih. Demikian sesi wawancara kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.